Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Diran Kebumen. Iya. Mau bertanya Pak Kiai, Monggo. fadilah doa nur buat apa saja? Ya, tentang fadilah doa nur buat itu insya Allah nanti saya jelaskan, tapi coba kita baca dulu ya doa nur buat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzis sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wad da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husain min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadhirin wa ainil jinni wal insi wasyayatin wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabi ini diatopkan kepada Aqilil Hasani wa mustajabi Luqman al-Hakimi wa warithi Sulaiman ibn Dawud wa warisi Sulaiman ibn Dawud alaihi wasallam wa warithi Sulaiman ibni diatopkan kepada lafal Aqili sama wa warithi Sulaiman ibn Dawud alaihi wasallam al-wadudi dzil arsyil majid tawil umri wa sahih hajazadi waqti hajati. Di sini titik-titik hajatnya nanti disebutkan. Wa aktsir amwali wa auladi wa habibni linnasi ajma'ina wa taba'adil adawata kulliha wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihi salamu man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin aqul ja'al haqq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini bagus tapi masih khilafiyah antar sesama muslim. Sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Sebagian ulama ada yang melarangnya. Jadi kalau menurut saya doa apapun sepanjang tidak menyebutkan penyembahan dirinya kepada selain Allah maka boleh. Nah, kalau menurut saya doa nur buat atau doa nurun nubuah, tapi kan kita kenalnya doa nur buat. Itu nurun nubuah, cahaya kenabian. Doa ini kalau menurut orang hikmah ghaibiyah kategorinya ismun a'dzam. Ismun a'dzam khusus. Kan ada ismun a'dzam umum, ada ismun a'dzam khusus, ada ismun a'dzam khususil khusus. Nah ini doa nur buat itu termasuk doa ismun a'dzam khusus. Menyebutkan kata Sultani, kata Al-Azimi, semua Asmaul Husna. Al-Mani, Al-Qadimi, ini termasuk Asmaul Husna. Lah, Asmaul Husna itu ada Asmaul Husna yang jumlahnya 99 yang disebut Ismun A'dzam Dzohiri. Ismun A'dzam Dzohiri ayatnya jelas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzuna ma kanu ya'malun.
Walillahi, bagi Allah, al asmaul husna, ada nama-nama yang bagus, fad'uhu, berdoalah kamu kepadanya, biha, menggunakan asmaul husna itu. Itu termasuk kategorinya ismun azam zuhiri. Kemudian ada ismun azam batiniyah. Ismun azam batiniyah itu adalah ada 3 macam. Ada ismun azam batini itu bentuk awail iswar, alif lam mim kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Ada ismun azam dari isim mustaq. Contoh misalkan habbaba wa habbaba ilaihimul iman, ya, di situ habbaba berarti nanti isim fa'ilnya muhabbibun. Wallahu mukhrijun. Lafal mukhrijun ini kategorinya ismun azam batini bentuk mustaq. Kemudian yang ketiga ismun azam batini bentuk kelakuan, akhlakul karimah, senang sedekah, senang berbicara baik, senang berpikir baik. Itu termasuk ismun azam batini. Jadi ismun azam batini ada 3 kategori, ada 3 macam. Ismun azam batini bentuk asmaul husna mustaq, ismun azam batini bentuk awail iswaq, dan ismun azam batini bentuk kelakuan. Kemudian ismun azam, setelah ismun azam batini ada ismun azam arabi. Lah ini ismun azam arabi, doa nurun nubuwah atau doa nubuat ini adalah ismun azam arabi, bentuk bahasa Arab. Sudah bentuknya ismun azam apa? Ismun azam, ada ismun azam zuhirinya, ada ismun azam batininya, ada juga ismun azam arabi berbahasa Arab. Nah, ismun azam arabi ini kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya kita orang Jawa tidak memahami fadilahnya atau khasiatnya. Nah, dalam paparan ini minimal mengetahui khasiat itu dari lafal yang diucapkan. Allahumma dzi sultanil azim, adzil manil qadim, adzil wajhil karim. Ini semuanya adalah mengarah kepada pujian-pujian kepada Allah, zat yang mempunyai sultanil azim, ya, kekuasaan yang agung, wadzil manil qadim, dan mempunyai anugerah yang dahulu. Ini dzi sultanil azim saja sudah memberikan isyarah. Berarti ketika orang membaca doa nubuat ini mengharapkan punya kedudukan yang besar di sisi Allah. Kemudian wadzil manil qadim ini juga mengharapkan orang itu akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Wadzil wajhil karim, zat yang mempunyai zat yang mulia. Ini semuanya mengandung isyarat. Makanya yang paling kelihatan sekali di sini adalah orang membutuhkan wa mustajabil Luqmanal Hakimi. Doa ini punya harapan doa ini mempunyai khasiat untuk memustajabkan doa seperti doanya Luqman Al-Hakim yang dikabulkan. Kemudian wawarithi Sulaiman abdi Dawuda mempunyai khasiat mempunyai khasiat tentang Nabi Sulaiman sebagai anaknya Nabi Dawud. Ini berarti apa? Kesuksesannya Nabi Sulaiman. Makanya ini ada orang yang mengatakan bahwa doa nubuat ini adalah untuk menundukkan jin. Ya wallahu alam, kalau itu terserah, monggo. Yang penting saya menjelaskan dari sisi lafalnya wawarithi Sulaiman abdi Dawud. Kemudian dalam bahasa yang jelasnya tertulis di dalam doa ini tawil umri, minta dipanjangkan umurnya. Nah, tawil umri ini maksudnya kan tawil umri man hasuna man tola umru wa hasuna amaluhu, mestinya orang yang panjang umurnya dan bagus amaliyahnya. Nah, buat apa panjang umurnya isinya maksiat, kan rugi. Ini maksud tawil umri, minta dipanjangkan umurnya beserta kelakuannya baik, beserta contoh akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. Wasahih ajzadi, sehatkanlah jasadnya, sehatkanlah dari semua penyakit, baik penyakit itu jasmani wujudnya maupun penyakit itu
nafsani, minta distabilkan, minta disehatkan badannya. Kalau membaca wasahih al-sadi kemudian makannya sembarangan, ya namanya menyalahi doanya sendiri. Wasahih al-sadi di sini berarti apa? Kulu wasrobu wala tusrifu, konsepnya. Kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Supaya apa? Sahih jasadnya. Sebab jasad yang sahih itu adalah melalui stabilitas 4 cairan. Cairan yang diproduksi oleh paru-paru, wujudnya plasma kayak oli dalam mesin. Kemudian wujudnya cairan yang diproduksi oleh kandung empedu, warnanya kuning, ya, yang kita kenal dengan istilah getah bening. Kemudian cairan yang diproduksi oleh liver, warnanya darah merah. Terus cairan yang diproduksi oleh limpa, warnanya kehitaman, cairan kehitaman. Ini biha qawamul badani, dengan adanya 4 cairan ini badan bisa berdiri tegak. Wa minha solahu, dari cairan yang stabil ini yang isinya wasahih al-sadi. Wasahih al-sadi, sehatkanlah jasadku. Waqti hajati, dan terimalah hajatku. Lah di sini waqti hajati ini minta kepada Allah. Minimal 360 permintaan. Yang namanya doa itu minimal 360 permintaan atau khasiat. Nah, ini sudah jelas, khasiatnya banyak sekali. Bukan hanya waktu hajati, tapi di sini lugas lagi, wa aksir amwali, banyakkanlah hartaku, wa auladi, dan anak-anakku. Jadi kalau orang yang membaca doa nubuat itu kalau anaknya sedikit berarti nggak makbul. Karena di sini bahasanya waktu amwali, banyakkanlah hartaku, wa auladi, dan anak-anakku, berarti anaknya banyak. Kalau anaknya sedikit berarti nggak begitu mustajab. Nah, wa habibni linnasi ajmain, di sini mempunyai khasiat supaya sayangi, dicintai oleh semua manusia, supaya disukai, disayangi, dicintai oleh manusia karena perilaku baiknya. Sebab doa ini akan mencetak seseorang itu yang berdoa dengan doa ini ketika orang itu betul-betul hatinya bersih, hatinya baik, hatinya bersih. Ketika seseorang itu hatinya bersih, maka keluar inner beauty. Jadi kebaikan itu bukan dari kepura-puraan, kebaikan itu lahir dari hati yang bersih, sehingga memunculkan kebaikan-kebaikan di kesehariannya, perilakunya, akhlaknya, semuanya akhlak yang baik. Kemudian diteruskan, wataba'adil adawata kullaha mim bani Adam alaihissalam. Intinya doa nubuat ini adalah dari lafal akilil hasani wal husaini sebagai benteng. Itu bahasa akilil hasani wal husaini sebagai benteng. Kemudian wataba'adil adawata kullaha ini untuk supaya apa? Tidak ada permusuhan satu sama lain. Itu sudah berapa tadi? Khasiatnya udah banyak sekali. Ya, udah banyak sekali. Untuk menghilangkan permusuhan satu sama lain, untuk mendamaikan perseteruan dua kelompok, misalkan perseteruan dua orang yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian mangkana hayya wa yahiqal qaulu alal kafirin wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini salah satu khasiatnya juga untuk menolak santet, menolak sihir, menolak guna-guna. Dan juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun, wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani, penjelasan-penjelasan Al-Qur'an, ma segala sesuatu, hiya huwa ialah syifaun, sebagai obat. Jadi doa nubuat ini mengandung unsur, mengandung energi yang bersifat untuk menyembuhkan semua penyakit apapun, termasuk penyakit
medis, penyakit non medis, yang isinya penyakit non medis itu nanti apa guna-guna, sihir, santet, dan termasuk apa ya, orang Jawa bilang pelet. Nah ya, itu juga insya Allah dengan doa nubuat ini bisa mengatasinya. Sebab doa nubuat ini mengandung energi tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun, menjadi rahmat lil mukminin bagi mereka yang beriman, wala yazidudz zalimina illa khosara. Orang-orang zalim itu tidak akan bertambah kecuali tambah khosaron, kerugiannya. Jadi sekaligus ini walaupun tidak ada lafal yang mendoakan kepada orang zalim itu adalah bertambah rugi, tapi dalam doa ini mengandung itu. Ketika seseorang itu menzolimi orang yang ahli berdoa doa nubuat ini, maka yang menzolimi akan terjadi kerugian-kerugian yang sangat. Ini dari sisi lafzinya saja sudah banyak sekali, dan saya bisa menjawab fadilah doa nubuat ini atau khasiat doa nubuat ini, silakan minimal 360 fadilah, minimal 360 khasiat. Nah, untuk kita mendapatkan khasiat kan tidak bisa bim salah bim berada begitu jadi begitu saja. Nah, itu butuh diistiqomahkan. Kiai hikmah saya, pembimbing saya di dalam doa ini, dulu saya diperintahkan untuk ke riyadhah. Riyadhahnya bagaimana? Riyadhahnya 7 hari. Dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad dibaca minimal 1 kali habis sholat. Nah, kalau malamnya dibaca 40 kali. Tapi memang harus ada riyadhahnya. Riyadhahnya apa? Riyadhah tammah. Riyadhah tammah itu riyadhah yang tidak makan dziruhin wa ma kharaja minhu. Itu namanya riyadhah tammah. Orang hikmah memberikan wejangan kepada murid-muridnya, kepada juniornya. Mohon maaf, di hikmah itu adanya junior bukan murid ya. Mohon maaf, saya ulangi, di hikmah itu adanya junior. Jadi orang-orang hikmah itu memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada juniornya. Setiap mau riyadhah itu yang paling lama ya seumur Pak Ustadz. Seumur itu berapa hari? Seumur ya 1 minggu dong. Kalau yang namanya riyadhah seumur berarti 1 minggu. Kalau bukan Ahad ya Senin. Kalau Senin balik lagi ke Ahad lagi. Nah, jadi orang hikmah itu memberikan wejangan, guru-guru atau pembimbing hikmah itu memberikan wejangan, kalau kamu riyadhah diawali dari malam Ahad. Ba'da maghrib itu sudah mulai baca. Ba'da maghrib misalkan mau baca doa nurun nubuwah atau doa nubuat ini dibaca minimal 1 kali. Kemudian nanti ba'da isya 1 kali. Ba'dal maktubah lah ya. Ba'dal maktubah itu dibaca 1 kali, tapi puasanya 1 minggu. Itu karena memang seumur. Supaya apa? Supaya manfaatnya luar biasa. Lah nanti kalau setelah riyadhah silakan dibaca ba'dal maktubah 1 kali, malamnya 40 kali. Kenapa harus pakai 40 kali? Orang hikmah ghaibiyah itu akan senantiasa berkiblat bacaannya dalam bacaan wa idwa adna Musa arba'ina lailatan. Jadi tolok ukur pemikiran orang-orang hikmah ketika riyadhah itu yang dibaca minimal 40 kali. 40 itu dari istilah, dari angka mim. Mim itu 40. 40 dalam artian apa? Jasmani. 40 itu dalam artian unsur api, unsur bumi, unsur angin, dan unsur air ini supaya kosong dari pengaruh yang lain. Itu isyarah dari mim. Artinya muhitum bil ilmi dzahiri wa muhitum bil ilmi batini, supaya dalam riyadhah dibaca 40 kali ini orang itu punya akhlak mim yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Lafal Muhammad kan mimnya ada 2. Berarti di situ puasa apapun, riyadhah apapun, amalan kalau tidak menyontoh baginda Nabi ya percuma. Nah, itu maksud dari dibacanya 40 kali.
Lah kemudian ada orang itu doa nubuat harus dibaca sekian kali, monggo. Itu kan urusan pribadi, urusannya pembimbing. Ada yang harus dibaca 92 kali. Apa alasannya? Alasannya karena lafal Muhammad jumlah angkanya 92. Ada yang harus dibaca 100 kali setiap malam. Apa alasannya? Alasannya tafaulan dengan ayat-ayat doa di dalam Al-Quran 100 kali. Oh, ini harus dibaca 129. Apa? Supaya mendapatkan khasiatnya lafal latif. Nah, itu teknis. Teknis pembimbing hikmah. Jadi mohon maaf, yang sederhana ba'dal maktubah dibaca 1 kali minimal, malamnya 40 kali, supaya apa? Kita bisa berakhlak dengan akhlak huruf mim yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kita biasakan dulu. Ketika kita sudah mendapatkan izin dari Allah, maka kita akan kelihatan semua berkahnya. Jadi simpulannya, khasiat atau fadilah doa nubuat minimal 360 khasiat atau 360 fadilah. Ya, demikian Ustaz. Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Demikian jawaban atau penjelasan mengenai fadilah atau khasiat dari doa nubuat. Semoga bermanfaat untuk kita. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah memperindah nafsani dan rohani pada kesempatan berikutnya. Saya dan Pak Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.